Plus penulis biografi paling mahal nih. Kan? Ini kok ada plus ya, ini masih kalah mahal dengan sampean itu. Tapi sampai kan hidden. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Putu A, Kepala Suku Mojo. Ini jauh sekali perjalanannya ke sini, tapi dibayar tuntas dengan pertemuan saya dengan Kiai Haji Agu Irawan MN. Masih ada MN-nya kan? Ya, kadang-kadang. Dulu yang banyak penulis itu kan ya ikut-ikutan EA gitu kan. Sekarang sudah lama gak nulis cerpen, ya udah MN di sini gak apa-apa lah. Aduh, ini sosok yang bukan hanya luar biasa tapi istimewa ini, Mas Kiai Agu ini, teman-teman, karena beliau ini menginisiasi pesantren kreatif atau pesantren literasi, pokoknya banyaklah sebutannya, yang mengampu para santri ya. Para santri, terutama yang tidak mampu ya, yang putus sekolah. Kalau mampu nggak mungkin di sini. Gitu ya? Jadi nggak kerasan. Dan punya konsentrasi untuk belajar tentang terjemahan gitu ya, menulis, pokoknya terkait hal yang terkait literasi termasuk kajian arsip ya. Terus membuat lagi sekolah peradaban desa. Ya, SMK. SMK? Setara dengan SMK, setara menengah dengan atas SMK. Ya. Izinnya masih belum turun. Jadi nanti kalau nggak turun ya ganti alia, peradaban desa. Karena zaman sekarang kan butuh ijazah ya, pengakuan. Jadi mungkin kita hanya konsep alam kan, tapi konsepnya kita 100% beda. Beda. Ini Kiai Agu ini teman lama saya. Kita itu satu angkatan sebetulnya dalam dunia penulisan. Hanya beliau ya secara belakangan di novel ya. Ya lebih berhasil Mas Agu lah. Karena novelnya banyak difilmkan, kemudian bisa bikin pesantren kayak gini. Ya pencapaian kekaryaannya maupun pencapaian sosialnya saya kira luar biasa. Dan saya mau ngobrol soal ini karena beliau juga menulis sudah puluhan buku. Mas Agu, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, halo Mas Putut. Insyaallah. Iya. Ini senior luar biasa ini. Mas Agu itu kan asli Lamongan. Ya. Lahir di Lamongan langsung sudah identik atau sudah bergulat dengan dunia keislaman itu sejak kecil? Kecil banget tidak, ya di pesantren. Pesantren? Iya. Langitan ya? Iya, pernah di Langitan. Di Tuban? Iya, di Tuban. Ya. Ya, jadi dari kecil enggak. Jadi orang tua saya petani, jadi bukan pengasuh pesantren ya. Petani biasa ya. Jika sholat juga paling kelasnya musolah. Jadi bukan dari kecil, apalagi dari lahir ya. Jadi saya di pesantren itu saya belajar keislaman. Ya, sedikit banyak ya dari pesantren, kemudian saya ke Al-Azhar. Dan tidak dari lahir apalagi dari bayi. Iya. Ya. Itu di Langitan itu berarti aliyah? Aliyah. Ya, aliyah. Ya. Setelah dari Langitan kemudian ke Jogja dulu? Ke Jogja. Sebenarnya pengen ngikut seperti Mas Putut. Kuliah ya di bisa UGM jadi aktivis di Balerong. Tapi saya nggak aktif di Balerong loh saya. Terus ikut demo gitu kan. Tetapi takdir berkata lain, saya ke Jogja, kemudian sempat kuliah ya? Iya, di UIN ya. Dulu IAIN. IAIN ya. Dan sambil jual ngikut
bungkus nasi pecel lele Lamongan lah itu tetangga. Ya. Ya, sepertinya kok nggak enak lihat orang pacaran kita cuma tukang cuci piring kan gitu. Itu Ya, serius? Iya serius. Ya, serius. Jadi saya sebelum dan saya punya pengalaman banyak ya, makanya saya akrab dengan Jogja ya. Jadi pulang pergi Mesir, Jogja karena memang saya sebelumnya sudah di Jogja dan tahu bagaimana Jogja, Sanggar Nun, Sanggar SK, Balerong, isi waktu itu ya malam-malam juga hidup suasananya. Nggak seperti sekarang ya, serba akademik dan ditutup itu. Iya. Dan makanya saya liburan pun pasti ke Jogja. Enggak, Ki Agu ini ke Jogja kuliah dulu diterima di UIN, di IAIN. Ya, di IAIN sebentar. Sebentar terus Ya. kemudian dapat beasiswa Ya. ke Ya, kemudian Kairo. nyari-nyari ya, dapat alhamdulillah bisa beasiswa di Majlis A'la. Dari Majlis A'la kemudian saya ke Mesir. Nah, habis Majelis itu- A'la itu apa? Majlis A'la Islamiyah itu lembaga dakwah di Mesir yang ngasih beasiswa. Jadi ada 2 di sana, dulu bahkan ada 3. Ya, yang pertama beasiswa dari Al Azhar sendiri, Iya. yang kedua dari Majlis A'la, Heeh. yang ketiga dari Majlis Al Islam Al Kuwait. Nah, yang Majlis A'la itu biasanya rekomendasi dari PBNU, dari kiai-kiai kultural. Mas Agu mendapatkan beasiswa yang Majelis A'la ini. Islamiyah, ya, Iya. barokahnya kiai. Nah, rekomendasi kiai. Ke Kairo, ngambil jurusan apa? Akidah filsafat. Wah. Karena tidak ada filsafat seperti di UGM, jadi ya ada akidahnya. Terus balik lagi ke Indonesia. Belum balik, saya masih Belum. pulang pergi kan. Makanya Oh. saya kan ketemu. Oh iya, ini Iya. itu ini dulu bukan Iya. dulu ya. Ya sekarang malah tambah makmur. Beliau dulu kaya sekali karena sempat jadi kayak penerjemah Ya, haji ya. iya. Ya. Saya pulang pergi pertama dari kerja pendampingan haji untuk ONH Plus di Saudi. Ya, yang kedua saya nerjemah di LKIS, di Nafila, di Pustaka Sufi. Oh. Nah, itu bisa untuk pulang pergi. Jadi mungkin Lamongan Jogja masih jarang. Masih lebih sering saya Kairo Jogja. Oh ya. Serius. Iya, saya waktu itu belum tentu setahun sekali. Kairo Jogja, Lamongan. Belum tentu. Tapi kalau saya Kairo Jogja itu bisa 2 kali saya. 1 tahun. Jadi saya itu kalau dihitung-hitung di Mesir 5 tahun itu 2,5 tahun aja. Habis di Jogja ketemu orang-orang kayak sampean ini yang meracuni saya untuk jadi gaya-gaya seniman jalanan itu. Tapi gayanya doang, karyanya belum. Ya bersyukurlah ketemu Mas Putut ya di LKIS ya, di forum-forum itu ya, di beberapa tempat ya waktu itu. Banyak sekali dan saya cukup pengagum dari jauh aja lah. Oh ini Putut ya, makanya ada EA-nya. Saya harus kasih ada MN-nya lah. Bisa. Tapi sebetulnya MN apa tuh MN? Ya orang tua. Oh. Iya, kan EA emang apa ya? Oh, nama saya sendiri. Nama sendiri ya. Iya. Ini kan orang tua kan juga bagian dari diri saya. Iya. Soalnya sudah nggak bisa diadu. Kalau Agoi itu kan jelek sekali kan. Akhirnya orang tua saya usung di belakang ya. Nah, akhirnya lulus dari Mesir tahun berapa? Tahun 2002 kalau nggak salah. 2002 2003. Terus kemudian lanjut 98. S2 ya, di S2 saya juga beasiswa di Jakarta. Oh, ini orang Dan beasiswa ya semua ya. S3-nya beasiswa lagi di UIN. Win, udah Jadi lulus belum? Udah lama. Alhamdulillah. Tapi ya Udah doktor ya? doktoran. Hah? Kata Mas Sigit itu nggak percaya doktor itu. Enggak, ini dokter beneran kalau ini. Oh, karena IAIN itu kalau dokter serius itu. Ya. Pak Almakin kan udah Iya, saya wawancara. Pengejar beasiswa aja saya nih. Kalau nggak ada beasiswa kan nggak ada bulanan. Tahun berapa doktornya Mas Agu? Saat 2017. Oh ya, belum Ya, terlalu lama. belum Selamat lama. ya. Ya, makasih. Berapa tahun tuh? Jangan 7 tahun. lebih, jangan tanya Lebih tahun ya? dah. Kalau bisa lebih lama lagi sebenarnya. Saya dendam sebenarnya. Dulu S1 nggak selesai toh. Saya harus S3 selesai kan gitu, saya takluk kan gitu. Oh iya. Alhamdulillah bisa takluk meskipun lama ya. Itu. Nah, suka dunia menulis sejak kapan? Ini kalau ini panjang ya, ini Iya, panjang tapi nggak ya apa-apa, kita ngobrolnya panjang. singkat
Pertama ya tentu saya bersyukur ya, sebelum saya mengenal mesin itu saya udah mampir di Jogja. Saya ketemu almarhum Zainal Arifin Toha di majalah Fadilah ya, yang di dalam naungan Nafilah waktu itu. Saya ketemu teman-teman di Sanggar SK, Sanggar Nun, dan teman-teman di ISI ya. Artinya jalanan ya, ketemu Mas Iman Budi Santoso. Jadi sebenarnya saya merasa di pesantren itu sama sekali nggak ada bakat nulis itu, tapi terpaksa ya. Waktu itu nulis puisi kalau dimuat 75.000 itu luar biasa. Pengen ikut gitu loh. Kok enak gitu. Angkringan masih 75 perak ya itu 75.000 itu teman saya dimuat itu kayak seminggu itu sudah terbang di atas tanah itu. Betul. Apalagi terus ada yang dimuat di KR gitu ya. Honornya masih 150.000 itu sudah banyak sekali ya. Jadi saya sebenarnya motifnya ekonomi sebenarnya ya. Iya, jadi tapi saya bersyukur ya lahir dari air mata lah ya. Jadi lahir dari duka lara itu ternyata menginspirasi saya untuk menghayati puisi ya. Kemudian menghayati cerpen, tapi nggak kunjung-kunjung dimuat. Ya saya masih ingat betul ya, teman-teman Mas Putut awal itu menginspirasi, ini kok anak ini kok dimuat terus itu. Sebetulnya saya kok nggak dimuat-muat itu. Akhirnya saya putus asa ya, kemudian saya ganti terjemah aja yang jelas pasti per lembarnya gitu. Apalagi terjemah Arab lebih mahal kan. Alhamdulillah saya terjemah di Nafilah ya. Taufik Al-Hakim itu tongkat. Taufik Al-Hakim itu mungkin masih buku-buku awal itu. Alhamdulillah dikasih kesempatan. Dan justru yang dimuat pertama kali saya masih ingat itu di KR itu, padahal saya sering nulis puisi ya. Nggak dimuat-muat gitu. Justru yang pertama kali dimuat cerpen saya. Makanya kayaknya agak bakat sebenarnya. Hadiah 1000 Menara itu cerpen saya pertama di KR kalau nggak salah 99 ya, 1999 awal itu. Itu Mas Putut kayaknya sudah sering itu belum ya itu ya. Jadi itu cerpen saya pertama kali hadiah 1000 Menara tapi habis itu nggak pernah dimuat lagi. Dan mungkin saya puluhan ngirim ke Kompas itu. Hari Minggu benci sekali kalau saya lihat ada nama Putut itu. Ada nama Putut, nama Seno, benci kali. Iya, ternyata saya belum jodoh di Kompas ya. Ternyata isai saya yang lebih muncul duluan di Kompas itu. Isai Hari Minggu, isai Bentara itu ya. Jadi saya belum berjodoh dan saya terus nulis ya. Jadi saya merasa sama sekali nggak punya bakat ya, nggak punya belajar secara intensif dengan siapa ya. Saya hanya berkawan ya di Sanggar SK, Sanggar Nun, Mas Iman di alun-alun begitulah. Kadang juga di Balerong ya, malam-malam ketemu sama Mas Eka. Nah, jadi penggemar dari jauh, ikut nulis, akhirnya nyangkut 1-2 keterusan sampai sekarang. Dan saya membuktikan bahwa nulis ini cukup untuk menghidupi saya waktu itu. Ya, jodohnya ada di novel. Karena novelnya hampir semuanya bestseller plus penulis biografi paling mahal nih. Kan? Ini kok ada plus ya, ini masih kalah mahal dengan sampean itu. Tapi sampai kan hidden. Itu jangan dibuka yang begini. Oh ini Wasagu ini luar biasa pencapaiannya. Yang meledak novel pertama kali Haji Backpacker atau sebelumnya? Iya, saya sebenarnya pernah nulis itu tidak meledak tapi diledakkan. Iya, saya nulis biografi Pak Mahfud MD. Itu sebenarnya di toko itu nggak meledak, tapi itu dicetak banyak sekali, nggak tahu siapa yang baca itu. Mahal nggak? Iya. Nggak mahal nggak? Iya. Waktu itu mahal. Iya, waktu itu cita-cita yang dapat juga lah itu. Yang dipakai nikah, yang biografi itu. Iya. Ada biografi yang nggak pakai nama saya juga ada lah. Tapi nggak usah diadu lah. Nggak usah. Yang jelas-jelas aja, yang harganya mahal-mahal. Masih mahal, yang kretek lah mas itu. Tuanku guru bahasa mahal. Ya ini persahabatan ini. Iya. Jadi mahalnya itu spiritual itu. Jadi mahal secara spiritual. Ini pokoknya tokoh-tokoh NU ya, kalau mau bikin biografi paling legitimate tuh pakai Mas Agung. Caimin. Kalau mau siapa lagi nih? Pak Erick Thohir. Kalau sudah suhunya yang bicara ini ya tangan. Saya mau ngomong yang lain. Kalau biografi oke lah itu ya.
Kalau yang meledak pertama itu Haji Backpacker? Haji Backpacker. Itu kisah nyata ya? Saya nulis 3. Jadi makanya Haji Backpacker. Karena laris jadi nulis sequelnya. Ya, jadi karena laris ya, betul. Iya kan, kalau nggak laris kan nggak mungkin. Jadi karena penerbit memaksa kan. Mau ini laris, mau coba yang lain tapi modelnya sama gitu. Dan alhamdulillah 3-3-nya dikontrak jadi film, tapi belum dibuat. Yang dibuat baru yang fiksi. Kan ada yang memoir. Nah, jadi saya menulis memoir 1 itu pengalaman Haji Backpacker dari Mesir, jadi mahasiswa ya. Kemudian saya Haji Backpacker dari Indonesia melalui Filipina, ya, melalui Kamboja yang jadi inspirasi untuk novel. Nah, tapi itu Anda lakukan benar? Iya. Yang tidak saya lakukan hanyalah yang novel. Yang difilmkan itu nggak saya lakukan. Masa saya mabuk membunuh orang kan nggak mungkin. Enggak, yang Haji Backpacker itu 2. Yang 1-2 ada di sini buku. Iya, berarti yang 1 yang dari Mesir. Dari Mesir. Itu memang dilakukan. Saya lakukan, pengalaman saya. 100%. Itu kalau nggak salah bersama Ustadz yang dari Riau. Iya, ada Ustadz Somad. Iya, ada. Abdul Somad. Iya, ada foto-fotonya di dalamnya banyak. Iya, Ustadz Abdul. Ini CS-nya ini loh, Ustadz Abdul Somad itu. Tapi nasibnya beda. Saya Ustadz tadi. Enggak lah, Ustadz Abdul Somad hormat sekali sama Mas Agu ini. Nah, terus kemudian Haji Backpacker dari Indonesia melalui melalui Filipina. Nah, sebentar. Kalau yang Haji Backpacker yang dari Mesir ke Saudi kan kayaknya itu tren ya. Ya, semua kalau mahasiswa melihat statusnya dulu. Siapa? Ustadz Abdul Somad tuh kayaknya semua mahasiswa. Hampir semua. Tapi sekarang udah nggak bisa. Nggak bisa ya? Sejak 2015 udah nggak bisa. Karena Mesir juga kekurangan kuota. Jadi nggak bisa ngasih lagi. Oke. Jadi itu dulu mahasiswa dulu semuanya hampir semua pernah haji. Dan kita menyebut haji gelandangan. Iya, haji sandal jepit lah. Nggak punya hotel, nggak punya penginapan ya. Gitu. Nah terus kemudian saya merasa haji itu ada sesuatu ya. Jadi saya ketemu tetangga di sana tuh bahagia sekali. Ya, kemudian orang Lamongan banyak sekali bos-bos pecel lele ya. Ya, jadi bos tambak, saya bos tambak. Ya, termasuk tangannya Mas Putu di Rembang juga banyak ya. Tapi orang Rembang sepuh-sepuh biasanya yang sudah karena lama, kuotanya penuh terus. Jual tanah-tanah itu. Saya betul-betul haji itu panggilan jiwa saya itu ada di sana. Saya itu ketagihan. Ketagihan baik secara material maupun spiritual. Itu pertama kali jadi translator juga di situ. Iya. Jadi saya juga menerjemahkan. Apa namanya istilahnya penerjemah di sana itu? Penerjemah enggak kayak mutawif. Iya, mutawif itu untuk semua ya, untuk penerjemah, untuk penunjuk arah jalan dan sebagainya. Anda jadi mutawif? Mutawif, ya. Mutawif gelap ya? Mutawif, ya resmi lah. Resmi? Ya, resmi. Lewat depak berarti? Enggak, mutawif ONH+. Nah, nanti kalau saya nggak dapat pekerjaan baru gelap, nyusup. Karena berebut. ONH+ kan terbatas, yang haji banyak kan, berebut. Untung saya punya wajah yang agak blowing ini kan. Iya, wajahnya kan wajah Arab ya. Enak jadi ya. jadi ONH+ itu kan ya memantaskan diri kan sama yang dibimbing kan. Ya, alhamdulillah saya berkali-kali menjadi mutawif di ONH+. Dan ketika sudah sulit untuk berangkat, saya berangkat dari Indonesia. Mutawif dari Indonesia? Iya. Berarti biro-biro haji ya? Enggak, nanti nyarinya di sana. Nyarinya di sana? Iya, di sini nyari visa untuk izin masuk. Kalau dari sini sulit. Jadi Tapi begitu sampai sana yakin dapat ya? Yakin. Saya melalui Filipina, melalui Kamboja pernah, Lijiang pernah. Kan di sana kan minoritas dan banyak kuota. Nah, kan teman mahasiswa Al-Azhar banyak yang dari Filipina. Berarti izinnya izin haji, pergi ke sana, di sana kerja gitu ya? Iya, menyusup. Ya, kerja sama. Jadi itu yang disebut dorongan material dan spiritual. Duitnya dapat. Ya. Orang haji itu pada buang duit. Iya. Anda haji dapat duit. Saya nadain. Iya. Luar biasa. Karena itu bisa buat kemana-mana dan saya termasuk hobi traveler kan. Nah, jadi saya buat ke main-main ke Turki, ke Kuwait, ke Sudan, kemana-mana.
Saya termasuk hobi traveler waktu itu. Jadi saya jalan-jalan itu banyak pengalaman dan saya pulang ke Indonesia karena ada seseorang di sini, ya. Yang dinikahi akhirnya. Yang dinikahi ya. Yang nggak dinikahi nggak usah diceritain. Ada lebih banyak. Yang penting kan sudah berjuang ya kan. Jadi yang Nggak usah buka kartu. Saya kalau buka kartu saya buka kartu lagi. Yang dinikahin, yang diceritain. Iya. Berarti sempat ada yang tidak dinikahin dong? Ya jangan bicara itulah. Nanti kalau istri saya denger gimana? Istri Anda orang Jogja ya? Nanti kalau ada tanya ini saya tanya balik ke sana. Enggak. Mas Agus istrinya orang Jogja? Bukan. Orang Cirebon. Orang Cirebon. Iya. Tanya istrinya nggak apa-apa istrinya. Iya, tanya istrinya. Iya. Bukan mantannya. Iya. Enggak, istri orang Cirebon, yang orang itu bagian IAIN. Yang itu bagian dari puisi-puisi itu. Oke. Ini novelnya di sini. IAIN. Iya. Ketemu di LKIS saya. Iya, ketemu di Hmm. LKIS. Mungkin pas kita bahas sama Mas Putut waktu itu di pojok itu, ingat nggak kita bahas apa itu judul apa itu? Mungkin lupa ya. Di papan tulis itu ya. Istri saya ada di situ calon waktu itu. Oh. Ini bagian dari apa ya? Ya setelah tadi semua jadi puisi nggak selesai itu kan. Yang ini ada novel ya sudah novel di sini. Dan kayaknya mulai berpikir oh, ini yang saya nikahi ini kayaknya novelis jadi agak punya prospek gitu ya. Bukan novelis maksudnya. Yang puisi itu kan nggak ada ujungnya. Lah, iya. Novel kan ada endingnya. Ini Iya, ini iya. endingnya itu. Udah ganti tema jangan begitu. Ya ganti tema ganti. Intinya ya pulang pergi salah satu pendorong ya. Kenapa saya itu sampai haji berkali-kali karena ada kekuatan spiritual dan material tadi itu. Iya. Kalau kita nerjemah kan capek ya. Jadi kita penerjemah itu mesti nggak pernah baik di mata editor itu. Editornya itu bisa bahasa Arab nggak itu? Belum tentu. Banyak nggak bisa. Iya. Tapi dia punya kuasa. Belum lagi kalau BG-nya kosong. BG-nya kosong. Pernah Sering sekali. Waduh, ini. Ganti BG itu. kosong itu maksudnya biliet gironya kosong, nggak bisa dicairin. Semuanya udah membayar ternyata kosong. Waduh. Jadi haji ya dan saya kemudian bukunya alhamdulillah laku ya. Laku keras. Alhamdulillah saya bisa punya tabungan dikit ya. Banyak tabungannya. Oh dikit kok bikin macam-macam. Ini luas loh. Ini berapa hektar? Kita ada 3 lokasi Tuh alhamdulillah. kan udah kayak. Alhamdulillah semuanya kita dari buku nggak ada campur tangan. Ini yang penting proposal untuk, sumbangan nggak ada. Saya yakin kalau itu karena darah Lamongan ini beda ini. Bisa pejuang lanjut nggak bisa berhenti. Istilahnya Mas Agung itu jihad literasi. Ini bahasanya Mas Putut. Jihad literasi dan jihadnya menghasilkan hektaran tanah yang kemudian dibangun pondok pesantren. Mas Agung kenapa kok punya inisiatif menampung, mohon maaf ya saya pakai istilah menampung dan mendidik anak-anak pesantren untuk berkecimpung dalam dunia literasi. Iya, ini pertanyaan agak serius sekali. Tadi kan guyon yang serius ini. Kami menamakan pesantren baru 2 tahun. Dulu nggak pernah kita komunitas menerjemah sebenarnya. Nah, jadi saya melihat hampir yang bisa dipastikan mendapat materi adalah terjemah. Kalau nulis di koran spekulasi. Ya dimuat atau tidak. Kalaupun dimuat jarang, itu pun gantian nggak banyak dan apalagi biaya kuliah, biaya hidup banyak. Jadi kami membentuk komunitas penerjemah waktu itu buku masih oke ya, dan kekurangan semua penerjemah ya. Terutama dalam bahasa Arab. Dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Ya, terutama yang sastra. Itu masih sedikit sekali. Ya, buku-buku progresif juga sedikit ya. Jadi saya alhamdulillah berteman baik dengan LKIS, berteman dengan Pak Soleh UG ya, Nafilah waktu itu ya, bersahabat baik dengan Mas Anas ya, Pustaka Sufi, Mas Ade, Ma'ruf ya. Alhamdulillah buku-buku Mas Buldan, hampir semua waktu itu kan ya sinergi ya. Dan itu Pak bilang
kekurangan penerjemah. Nah, dan anak-anak Mesir biasanya udah malas ya. Anak-anak Mesir sendiri kan pekerjaan cek-cek ini kan. Nah, kan rata-rata anak Mesir, anak kiai mapan ekonomi kan. Soalnya saya ya dan beberapa teman. Jadi awalnya menampung teman-teman Mesir yang ecek-ecek kayak saya. Oh ada ya? Ada 1-2. Tapi lama-lama kan ditinggalkan toh. Sementara ini kan butuh keberlangsungan. Pustaka Sufi butuh keberlangsungan, LKS butuh keberlangsungan, Nafila ya, dan beberapa penerbit termasuk Citra Media. Hanya kita membuat kelompok dan hendaknya belajar di situ. Kita terjemah, nanti ada pengadilan terjemah ya. Kita setorkan ke penerbit, nanti kita potong sedikit untuk biaya nyunting dan sebagainya. Alhamdulillah jalan. Jadi ya, kan kami nggak mungkin nyari orang yang sudah jadi. Rata-rata kan ustadz ya. Kendalanya hanya di bahasa Indonesia. Tapi mohon maaf, kadang-kadang kendala di bahasa Indonesia itu lebih rumit daripada di bahasa Arab. Saya lebih baik bisa bahasa Indonesia, nggak butuh bisa bahasa Arab, daripada bisa bahasa Arab bagus, nggak bisa bahasa Indonesia. Nggak bisa mengindonesiakan. Iya, rumit betul, itu. Nggak bisa diedit, stres kitanya. Akhirnya awalnya kita kan instan ngambil ustadz-ustadz di Kerapia yang ngajar bahasa Arab, ya. Beberapa IN bahasa Arab yang sudah semester akhir ya. Nah, tetapi kami kesulitan di dalam mengedit bahasanya. Mereka ngerti bahasa Arabnya, tapi mengindonesiakannya setengah mati. Transliterasikannya setengah mati, nggak bisa dipahami. Kan banyak melihat banyak itu, banget. Nah, akhirnya kita lebih baik mengkader. Nah, mengkader, dan yang kita kader itu pasti orang yang nggak punya, yang dulu sudah ikut di rentalan komputer itu. Kan biasanya kan ada komputer dan penerjemahan toh, bahasa Arab toh. Nah, saya ngader yang dari itu. Orang-orang yang nebeng hidupnya di rental komputer waktu itu pasti orang nggak punya. Mandiri. Nah, saya kasih daripada sampai nerjemah 5.000 ikut saya 20.000. Nah, tapi buku selesai 1 buku. Kita di komunitas. Nah, akhirnya ada 1, 2, 3 sampai 20 tempatnya nggak ada. Mereka rata-rata nggak punya tempat tinggal. Kalau sudah ikut saya harus keluar dari rental. Waktu kan ada rental komputer ya, dan penerjemahan. Akhirnya saya alhamdulillah rumah yang saya tempati itu jejaknya Mas Anas, Pustaka Sufi. Yang saya tempati itu dulu untuk pencetakan. Kami punya terjemahan ya, sama penerbitnya Mas Taufik Hidayat waktu itu, Arti Bumi Intaran. Kami tagih sekian BG yang nggak cair itu. Alhamdulillah dengan rela hati ya sudah rumah yang pencetakan aman pakai. Dengan catatan sampai menerjemahkan 20 buku lagi. Alhamdulillah saya terjemahkan selesai, dan rumah yang pakai itu saya buat komunitas. Yang enggak ada berarti tempat itu tinggal. benar-benar rumah pertama Anda, rumah sekaligus dari terjemahan? Iya, belum menikah saya masih bujang. Oh, bujang. Belum menikah. Nah, saya pakai itu. Itu sebenarnya bukan uang saya sendiri, uang teman-teman yang nerjemah yang enggak dibayar. Kemudian saya nyicil ke anak-anak itu. Nah, Mas Taufik, Mas Anas sepakat ya sudah dipakai, tapi dengan catatan kita menyelesaikan tambahan. Rumah di tasir sekian, kemudian kekurangannya dengan terjemahan. Ya, nah, termasuk bukunya ada di sini, ensiklopedia Sains Al-Quran itu 12 jilid. Nah, itu kami terjemahkan, selesai dan kami pakai. Tapi ternyata orang yang seperti hidup yang seperti saya tadi itu ya, yang ikut jualan pecel lele dari pesantren ingin kuliah banyak. 1-2 akhirnya datang ya, kita tampung, kita ajarin benar mondok kan. Nah, kita ajarin bahasa Indonesia yang bukan bahasa Arabnya. Kalau berarti mereka rata-rata yang mau ikut sudah menguasai bahasa Arab ya? Awal-awal dari pesantren. Nah, kita tinggal bimbing bahasa Indonesianya. Nah, tapi ini juga persoalannya ternyata pengalaman saya lebih sulit daripada yang nol bahasa Arab. Gitu ya? Saya pernah, mungkin yang kenal Irfan ya, pernah ya. Nah, Irfan itu dari SMK, terjemahan udah banyak di sini. Sampai tanya pernah mondok, nggak pernah, dari SMK. Tapi dia menerjemah Imam Ghazali selesai tebal itu. Mas Irfan temennya. Anda berarti yang ngajari? Dari nol. Nah, nggak pernah bahasa mondok, Arab? Bahasa dari nol. Nah, saya kalau belajar ke Anda, saya lebih baik teman-teman yang dari nol seperti ini, yang nurut. Tapi bahasa Indonesia itu bagus. Punya modal bahasa Indonesia bagus. Kalau enggak itu nanti ya terjemahannya telak itu setiap huruf waw atau diterjemahkan dan sampai 3 halaman nggak ada paragrafnya. Dia nggak stres, titik komanya nggak ada. Gitu ya. Gimana nggak stres kita? Mungkin terjemah ulang kan. Nah, yang seperti ini enggak. Kita ajarin nahwu shorob yang instan, hanya 16 nahwu shorob grammar gitu lah ya. Kemudian 16 nahwu shorob yang pendek-pendek saja. Fa'al yaf'lu fa'lan, nggak usah panjang-panjang. Nanti stres. Tapi dia tekun nerjemah, ini apa i'rabnya, tanya, tapi lama-lama bisa.
Saya bilang, kamu nerjemahin Akhlaqul Banin yang tipis itu bisa nerjemah Imam Ghazali. Kalau nggak percaya, nanti buktikan, saya bilang gitu. Jadi cukup Akhlaqul Banin kamu tahu posisi i'rabnya, tahu maknanya. Buku tipis itu paling kalau kamu buka kamus nggak sampai 500 kata. Nah, Imam Ghazali itu bisa, saya bilang, setebal itu. Akhirnya dia menerjemahkan, selesai lulus, saat terjemahkan itu. Dan dia nggak pernah mondok. Alhamdulillah sampai sekarang masih terjemah. Disupervisi sama Anda langsung ya? Iya. Dan sekarang di Mizan udah mahal. Udah lebih mahal dari saya malah. Si Mas Irfannya itu? Iya. Lebih mahal dari Anda? Karena masih tekun. Mas Imam Nawawi juga begitu. Nah, Mas Imam Nawawi malah sekarang terjemahnya spesialis Ibnu Arabi dan Rumi. Rumi. Yang tebal di Alif Aidi itu, tafsir Rumi itu dia yang terjemah. Tapi Rumi itu kan sebenarnya Persia ya? Iya, Persia, tapi dalam bahasa kan sulit juga itu. Iya, betul. Ya, juga, ya. artinya ya teman-teman yang tekun itu bisa. Dan saya lebih baik yang dari nol, kadang-kadang daripada yang ustadz yang sudah lama ngajar di pesantren tapi bahasa Indonesianya nggak punya logika. Apalagi kebanyakan pondok pesantren kita kan tafsirnya ke bahasa Jawa langsung ya atau bahasa Madura kan. Tapi juga ada yang sudah bahasa Indonesianya cepat juga ada. Ya. Tapi rata-rata yang saklek itu malah sulit. Karena merasa benar itu jadinya nggak susah. Artinya apa? Ya kita Baitul Hikmat saling belajar sebenarnya. Jadi kita tidak pernah menamakan pesantren. Ini komunitas saling belajar. Ya, berkarya dan menghasilkan materi. Kenapa diberi nama Baitul Hikmat? Karena rumah kata. Ya, rumah kata ini kan filosofisnya kan ya kita belajar kata-kata di situ. Jadi rumah kata itu ya setiap saat kita diskusi kata-kata kan nerjemah itu. Nah, jadi memang kami mendoktrin bisa nerjemah. Itu pasti bisa nulis bisa nulis artikel, bisa nulis novel kalau nerjemah novel. Jadi dengan nerjemah itu sebenarnya kita belajar sebenarnya di situ. Ya, jadi kita tahu kalau nerjemah cerpen, kayak gini struktur cerpen. Benar. Jadi pokoknya Anda kalau bisa nerjemah pasti bisa menulis. Nah, kadang-kadang juga ada yang beruntung dimuat di koran. Ya, tapi tidak jadikan pokok karena kalau pokok itu nggak menentu kalau di koran. Apalagi semakin lama kan semakin berkurang honornya kan. Saya masih menangi isi itu 1,5 juta dulu di Kompas. Sekarang tinggal 700 kan. Nah, jadi dan semakin sulit. Tapi kalau nerjemah sampai hari ini masih eksis. Alhamdulillah. Nah, itu kalau nyantri di sini caranya gimana? Ya, jadi ya yang datang semakin banyak ya. Awalnya hanya 5, 6, 20 rumah udah nggak muat. Alhamdulillah kita bisa beli dekat isi itu yang di Jalan Parangtritis, masih pernah di sana itu. Nah, tapi di sana semakin banyak juga nggak mungkin. Itu beli ya dia? Beli, semua beli saya. Nah, buat perpustakaan ya, terus pindah ke sini ini baru 3 tahun. Nah, alhamdulillah sudah ada 3 lokasi, ini sama Putri sama SMK. SMK Peradaban Desa tadi. Alhamdulillah semua dari literasi. Dan kami membangun nggak sendiri sekarang, bersama santri. Ya. Kalau nyantri di sini berapa tahun? Kalau di sini sebenarnya bebas mau tinggal atau tidak bebas. Ya, di sini juga programnya juga untuk yang mahasiswa yang penting berkarya. Nanti nggak ada tuntutan banyak ya. Nanti 6 bulan itu yang belum pernah mondok, nah kita ajari dari nol bahasa Arab instan. 6 bulan nggak usah lama-lama. 6 bulan aja. 6 bulan aja. Ya, kemudian untuk yang sudah mondok 1 bulan. Nah, langsung praktek. Nah, di sela-sela itu karena masih belum mendapatkan uang, anak-anak jualan macam-macam. Kan di sini nggak boleh ada kiriman. Dan kalau ketahuan bisa saya keluarkan. Oh ya? Ya. Ya, mending ganggu yang lain. Nah, jadi karena supaya nggak ada ini ya, nggak ada kecemburuan gitu ya? Iya, meskipun juga ada yang 1-2 yang mendapatkan sekadarnya ya. Tapi kan kita tidak tahu. Prinsipnya sini harus mandiri. Harus mandiri. Dan banyak yang bahkan ngasih duit ke orang tuanya sambil kuliah. Banyak di sini. Nah, dulu kami absen sebelum Covid itu wajib. Tapi setelah Covid kan sulit kan sekarang. Akhirnya nggak apa-apa lah, nggak usah harus diwajibkan nyetor duit ke orang tua. Oh, dulu sempat jadi wajib? Iya, karena apa? Ya kalau nanti nggak gitu nanti nongkrong-nongkrong. Ya, nongkrong-nongkrong ke mana itu tempat sampah itu mana itu.
Untuk warung mojok itu. Jadi jakal itu. Wah, nongkrong di warung mojok nggak boleh ya, tapi warung saya udah bangkrut. Iya, jadi kan sering ke sana anak-anak dulu. Jadi kalau Pantesan warung saya tutup, nggak boleh nongkrong sama kiainya. jadi karena habis waktu nanti. Oh. Asal sesekali nggak apa-apa, seminggu sekali. Tapi kalau setiap malam habis waktu. Habis waktu dan habis duit ya. Saya bilang kamu tuh beda dengan yang lain. Yang lain tuh habis uang tinggal gesek ATM. Kamu yang mau gesek apa? Air mata, saya bilang. Nggak ada duit toh. Kamu beda, harus paham, kamu beda, harus punya waktu untuk berkarya. Jadi kalau sampai nanti berarti ditekankan untuk berkarya ya. Berkarya. Di sini ada yang 1 tahun di sini sudah nerjemah banyak buku, sudah nulis di banyak koran. Nah, kalau mau wawancara nanti bisa. Yang baru setahun di sini sudah menerjemahkan banyak kitab, sudah nulis koran, nulis esai. Padahal pertama kali di sini ya nulis juga ada paragrafnya. 3 halaman itu nggak ada titik komanya. Alhamdulillah sekarang sudah nulis di koran, sudah berkali-kali ya, sudah ada di buku, kumpulan cerpen, kumpulan esai dan terjemahan. Anak setahun. Jadi makanya saya bilang tadi kalau di sini punya uang pasti nggak kerasan. Karena ketatnya itu saya target dengan karya. Oh gitu. Iya. Makanya kenapa terjemahan kita saya betul-betul jalani tadi 12 jilid itu selesai 3 bulan. Target selesai. Nah, jadi kan kamu beda. Itu kamu beda dengan yang lain. Kalau yang lain kan tinggal gesek. Kamu gesek apa kan gitu. Makanya harus punya waktu khusus untuk nerjemah. Jadi misalnya 1 hari itu 4 jam. 4 jam jam khusus ya, nerjemah. nulis, nerjemah. Belajar. Ya pokoknya nerjemah aja belajar. Terus yang penting kan hasilnya kita. Nggak tahu gimana caranya, mau berapa jam, yang penting setoran ya setor. Jadi kayak pondok pesantren gitu ya, setoran ya? Setoran, tapi kan karya. Karya? Iya, terutama terjemahan. Setorannya ke Kiai Haji Abdul? Ya tidak hanya saya, dulu masih awal, tapi ke senior-senior. Saya nggak mungkin semua ke saya sekarang. Ya ke senior-senior gantian, saya tinggal ngecek aja, ini gimana. Udah banyak 50-an kan nggak mungkin kita satu-satu kan. Jadi saya di sini ada anak-anak senior, yang saya mintain untuk ngecek. Gitu. Jadi nulis, nerjemah, jadi kalau tahu prosesnya lucu-lucu. Tapi kan ketika tahu, mohon maaf ya, buku-buku kita mulai diakui. Ya, baik ensiklopedia, sain ya, terjemahan asbabul hadis itu mulai diakui. Tetapi kalau tahu prosesnya itu mesti ketawa. Makanya kalau bisa nggak usah ketemu penerjemah dan penulisnya di sini, nanti pasti kecewa. Ketemu penyuntingnya aja. Itu. Jadi pernah ada kampus medis ya, kampus medis itu fanatik dengan buku kita yang sains Islami itu, dan 3 jilid buku kita yang medis dalam Al-Quran itu dijadikan bacaan wajib di kampus itu. Waduh. Setiap hari dibaca, gantian. Para dokter itu. Dan sampai datang ke sini mau ngasih beasiswa. Waduh. Iya. Nah, begitu tahu anak-anak itu yang nulis, yang nerjemah, kapok kayaknya. Kita tahu kan orang umum kalau senang Islam tahu sendiri kan. Orang umum, dokter, saintis kalau sudah senang Islam, tahu sendiri kan bagaimana dia itu sopannya, janggutnya. Datang ke sini jejer gitu, pengen bertemu penerjemah dan penulisnya. Datang, keprek itu, ada yang tindian. Abang anak isi. Ada anak UGM itu pakai apa itu celananya juga celana bolong itu. Terus sudah duduk lama di sini. Pak Kiai, ini penerjemah dan penulisnya jam berapa? Duh ini saya bilang. Astagfirullahaladzim. Dan itu berkali-kali seperti itu. Makanya nggak usah lihat orangnya, lihat karyanya. Kalau perlu nggak usah lihat orang yang menulis atau menerjemah, pasti kecewa. Kan bagi saya nggak penting. Anda mau apa? Yang penting pakai aurat di sini. Mau nggak pakai baju, yang penting Anda mau gondrong, nggak penting. Yang penting berkarya. Okay. Mau gundul, mau gondrong, mau jaket belel nggak penting, yang penting tutup aurat di sini. Sholat jamaah? Sholat jamaah ada, tapi mereka kan setengah seniman. Iya. Ngaji kitab ada? Ada pasti, sama juga pesantren. Ya. Jadi kalau misalnya tulisan jelek, salah satu cara saya, kalau tulisan jelek dan susah dipahami kan ada bulat itu. Saya bilang kamu jangan pulang ke pondok kalau belum jatuh cinta, saya bilang. Jatuh sama siapa? Ya nggak tahu sama siapa.
Kalau kamu diterima, kamu akan berbunga-bunga dan pasti bagus tulisan kamu. Kalau kamu ditolak, kamu pasti akan terngiang-ngiang dan menderita, pasti bagus. Jadi dua-duanya bagus, maka harus jatuh cinta. Bingung dia, sama siapa? Itu pasti pengalaman kiainya. Iya, punya pengalaman. Dan saya kira yang ini sama lah ya. Wah, akhirnya ya nembak satu kelas ya. Katanya sekarang, saya jadi malu katanya. Sebenarnya saya itu nggak seneng, tapi ya sudah nggak apa-apa lah daripada nggak ada katanya. Ditolak langsung katanya, malu. Malu itu jadi bagus tulisan kamu. Jadi bukan karena ini ya, bukan karena cinta, tapi karena dipaksa kiainya. Tapi memang benar berubah, tulisan itu berubah. Kalau sudah ada main rasa itu pasti berubah, dan itu pengalaman antum juga lah saya kira ya. Jadi kalau tadi ya, terutama pengalaman kiainya. Kalau tadi ditanya ya bagaimana mendaftar ke sini, syaratnya nggak punya uang aja udah. Syaratnya nggak punya uang. Mau jadi mahasiswa dan nggak punya uang, harus kuliah di sini, nggak boleh nggak. Tidak harus punya basic bahasa Arab. Nggak harus. Hebat. Yang penting nggak punya uang dan harus kuliah. Harus kuliah. Harus wajib di sini, nggak boleh nggak kuliah. Oke. Berarti kalau ada yang nggak lulus gitu, Anda berarti menegur ya? Harus lulus. Di sini nggak boleh nggak lulus. Wajib lulus. Maksudnya Mas Agu ini lulus dari kuliah yang formal, bukan kuliah di sini kan? Ya, maksud saya gini, di sini kan pesantren mahasiswa, berarti wajib mahasiswa. Yang tidak mahasiswa nggak boleh masuk. Nah, syarat kedua harus miskin. Miskin. Ya, harus miskin. Dan kalau nggak miskin pasti nggak kerasan. Pasti nggak kerasan. Jadi di sini harus miskin dan terdaftar di kampus. Jika nanti tidak terdaftar, ya saya daftarkan. Daftarin. Dan dikawal sampai lulus. Harus lulus. Harus lulus. Meskipun ada yang lama. Sama lah, saya juga lama gitu. Jadi saya ya, tapi penting itu harus lulus. Wajib lulus. Wajib lulus. Ya, kalau misalnya dijadwal nggak lulus, saya keluarkan. Dikeluarkan dari sini. Ada yang terlalu lama, akhirnya saya keluarkan, akhirnya ya di masjid, jadi takmir masjid. Banyak sekali. Kan kita gantian, tempatnya kan kita terbatas ya. Paling kami yang mahasiswa itu kan terima cuma maksimal 20 per tahun. Kalau yang SMK apa? Peradaban desa. Peradaban desa kok bisa itu? Ya. Itu gimana tuh? Yang pertama hebat sekali ini memang. Iya, inspirasinya yang pertama itu ya saya bertemu dengan Mas Agus Sunyoto. Ya. Oh, almarhum yang sama-sama di Les Bumi. Menulis ya tentang Atlas Wali Songo. Atlas Wali Songo yang paling terkenal. Itu kan salah satu pembimbing disertasi saya berbahasa Kawi ya kan. Nah, dia itu kan sering berkeluh lah sebelum meninggal itu ya. Ini bagaimana kita punya warisan literasi ini jutaan, tapi nggak ada yang bisa meneruskan membaca aja nggak bisa. Ya, jadi kalau kita diajak ke Karangasem di Bali itu, di situ cuma bule-bule yang belajar aksara Kawi itu kan, padahal itu buku keislaman. Syarah Imam Ghazali. Ada banyak sekali. Beratus-ratus sloka, ya kayu itu kan sloka itu. Sloka. Ini siapa yang meneruskan seperti ini? Dia membaca teks Arab dengan nalar lokal. Ini siapa yang membaca? Nah, kemudian ketemu juga ahli-ahli manuskrip yang lain, Mas Baso itu. Meskipun saya ini masih belum bisa, tapi saya terpanggil ya untuk ada yang peduli lah, setidaknya di tingkat menengah atas. Ya, jadi itu yang pertama. Jadi ini bagaimana biar bisa membaca. Peninggalan warisan paling tidak bisa membaca, minimal membaca, seneng saja lah, seneng aja itu sulit. Iya. Ini betapa ya gimana mau seneng kalau nggak bisa memahami kan? Iya, artinya kegelisahan itu kemudian minimal ya saya seneng dulu. Ya, nah itu satu. Jadi kegelisahan itu. Yang kedua kemudian kegelisahan anak-anak yang sudah selesai kuliah, yang diisi di UGM. Di UGM banyak di sini nganggur. Nganggur karena mripate nonton. Iki Cawin, ini anak isi. Yang tadi kacamata. Ini Win 2 ini Win. Tadi yang kacamata tadi itu anak padahal kuliahnya susah itu. HI loh, sama politik. Nganggur. Maksudnya bingung itu. Sudah 1 tahun bingung. Ya, padahal kuliahnya kan sulit itu. Sekarang ini bukan hanya anak UGM yang nganggur, lulusan luar negeri nganggur banyak di Indonesia ini. Artinya kan saya kan yang anak-anak lama. Saya menyadari bahwa nerjemah itu nggak sebanyak dulu ordernya. Iya kan, nulis nggak sebanyak dulu kan.
Sekarang ini kan sudah digital. Nah, jadi terus yang kedua sudah sarjana, pengen kuliah lagi, masih nganggur. Ya sudah kita ngumpul teman-teman yang lama. Nah, ayo kita buat sekolah. Sekolah. Nah, jadi tapi sekolahnya setara dengan SMK. SMK. Jadi kita punya program. Tadi sekolah saya cuma 3 jam. Nggak bisa lama-lama. Sehari sekolah cuma 3 jam, jam 9 sampai jam 12. Efektif. Ya, efektif. Cuma program sekolah tok yang wajib SMK itu. Nggak ada yang lain. Jadi yang kalau kita kan ikut kurikulum itu kan sampai 27 pelajaran. Kita cuma ambil 5. Wah, nggak usah terlalu banyak. Nanti malah nggak pinter kayak saya. Kebanyakan pelajaran. Saya cuma ambil 5. Apa saja itu 5? Ya kan untuk multimedia otomatis kan. Nah, saya ya tentang grand design yang untuk biar cakep di multimedia. Cuma 5 aja. Nah, terus yang KW tadi gimana kabarnya? Yang KW sore. Nah, jadi sore. Jadi jam 9 sampai jam 12 itu murni sekolahan. Ya. Kemudian nanti sore jadi sayangnya ini sudah pulang liburan kemarin ya. Jadi nanti jam 3:30 sampai jam 5:30 itu kursus. Ya, jadi kursus 3 bahasa. Jadi bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Arab kita dari Alapare. Nah, orang di Pare itu 3 bulan sudah melebihi sarjana Inggris itu. Apalagi yang UIN. Ya, kita belajar Alapare. Ya, kemudian bahasa Al-Amsilati. Nah, kita gabung ya. Kemudian sisanya itu aksara lokal. Caraka, Kaganga, Kawi. Setiap sore itu aja. Ya, jadi itu satu orang harus menguasai 3 bahasa itu? Iya, pokoknya kita paksakan itu kita ajarkan. Soal nguasainnya nanti itu. Enggak, maksud saya gini. Diajarkan. Iya, misalnya si Irfan gitu. Ini semester 1, ini baca Caraka dulu, Hono Coroko. Semester 2 nanti bahasa Kawi. Nah, itu kan abad 8-7 kan. Kemudian yang semester yang setelah 3 nanti Kaganga, Melayu kuno. 3 itu kan Islam di sini semua asalnya. Nah, semua wali songo nulis pakai ini, nggak ada pakai bahasa Arab. Semua pakai ini semua. Kitabnya banyak sekali. Sunan Kalijogo mensarai Imam Syafi'i dengan Kawi. Nah, jadi 3 ini kan biar nggak bebannya berat. Jadi 1 tahun Caraka dan itu dulu. Itu simple karena kan bahasanya kan bahasa sama. Bahasa Indonesia ya bahasa Jawa, tapi aksaranya yang beda. Nah, kalau bahasa Arab ini wajib sama bahasa Inggris karena saya targetkan anak-anak setelah sini udah di luar negeri. Tapi paham dengan karakter lokal. Wah, nah, mimpi saya semua wajib kuliah di luar negeri. Gak usah diugap pengangguran, apalagi di UIN. Jadi alhamdulillah sudah ada kerjasama dengan Tunisia yang bahasa Arab. Zuhairi Misrawi kemarin datang ke sini, dia insya Allah ngasih jalan tol untuk anak-anak kami beasiswa di Tunisia. Nah, nanti yang yang bahasa Inggris nanti inginnya saya nanti nyari beasiswa di Inggris ya. Karena ada guru yang dari Inggris, ada guru bahasa Inggris yang dari Inggris, makanya yang lagi nyari. Iya. Gitu. Oke, kalau yang mengajar bahasa Arab, bahasa Inggris banyak. Yang mengajar ada. Lokalnya ini kita kursusan dulu kemarin sebelumnya di Bali. Nah, ya kita harus mengalah. Nah, makanya kan kita bertahap. Caraka dulu, Kawi, yang khusus Kaganga masih belum siap. Kita siasatin juga kan. Nah, tapi kita punya pakar Didin, namanya Ustadz Didin. Nah, itu pakar. Nanti dia siap membimbing gurunya. Nah, ini didikannya Gus Nyoto, dulu sekretarisnya. Ya, yang temannya kepala sekolah dekat di pondok dulu di Sunan Derajat Ali Adim. Nah, itu memang mewarisi ilmu Agus Nyoto. Ya, untuk 3 aksara tadi dan kita yang siap ya Caraka sama Kawi. Nanti selebihnya nanti Kaganga dan sebagainya nanti bertahap. Pokoknya kita senang saja dulu. Nah, soal menguasai nanti. SMK-nya itu 3 tahun? Malam 3 tahun, malam baru nanti diniyah. Ngaji kitab. Makanya kita nggak meninggalkan pesantren salaf karena ada barokahnya kita kuning. Jadi malam itu tetap sorokan seperti di pesantren umumnya. Sore kursus, siang 3 jam itu sekolah. Mereka tinggalnya di mana yang SMK ini? Di sana. Kalau yang di sini Putri ada, kemudian di sana ada. Ini kamu lihat nanti monggo di sana. Oh, bukan di sini ya. Ini lain lagi ya. Ini mahasiswa. Ini mahasiswa. Ya. Meskipun kadang-kadang juga sering ke sini 1-2. Oh. Jadi, walaupun mahasiswa juga boleh ke SMK itu ya. Beberapa kan ngajar di sana. Kalau jadi siswa boleh nggak? Apanya? Di SMK.
Ya harus anak SMK. Harus Kalau anak sampai SMK? nanti jadi kepala sekolah. Oh, Ya. berarti itu anak remaja ya itu? Ya anak-anak SMK. Ah, Nah kalau nanti cari anak-anak, muridnya gimana? alhamdulillah kita nggak usah promosi, datang sendiri. Ada tapi nggak banyak kita. Memang kita nggak usah Nggak banyak-banyak. usah banyak-banyak. 16 orang cukup. Satu Tapi ya angkatan. minus banyak. Hmm? Minus banyak, jujur saya minus. Tapi ya nggak usah ngomong di sini. Nanti nggak malah hilang pahala saya. Ya. Ya kita perjuangan. Nah, jadi mudah-mudahan karena yang rata-rata yang seneng kayak gini kan orang miskin. Orang kaya kan ngapain belajar kawi, kaganga. Kayak gini kan ngaji sudah nggak zaman toh. Nah, dilala kok yang datang. Prinsip saya yang datang siapapun kita terima. Kami nggak akan pernah menolak. Kalau anaknya Putut EA gitu boleh masuk Ya, SMK? boleh. gitu? Kita semua apalagi Mas Putut. Berarti brand ambassador nanti anaknya Mas Putut. Jadi di sini ya, di sini prinsip satu. Siapapun yang masuk tidak pernah kita tolak meskipun nggak punya uang. Kita terima. Jadi ini 16 separuhnya nggak punya uang, malah kita kasih makan. Yang di SMK ya? Ya, dari Riau, pesantren Tak Somad, anak yatim. Siapapun yang datang tidak akan kita tolak, selagi masih ada kuota 16. Yang mahasiswa juga begitu. Ya, siapapun yang datang kita akan terima dan tidak pernah kita keluarkan senakal apapun. Karena masa kita tukang dikasih kayu jelek kita kembaliin kan nggak mungkin. Jadi di sini nggak pernah mengeluarkan, kecuali keluar sendiri. Tidak pernah mengeluarkan orang, juga tidak pernah menolak orang. Jadi yang masuk itu siapa ya kita ambil meskipun nggak punya uang. Jadi di sini yang punya uang silakan bayar, yang nggak punya nggak. Itu yang di SMK-nya. Kalau di sini kan malah harus miskin. Harus miskin. Ya. Kalau SMK-nya memang sudah dibilang. Jadi boleh membayar, boleh tidak. Hebat Nah, sekali. kalau yang di sini wajib tidak. Itu Ya, sebentar lagi sudah ada ini ya, apa akreditasi atau apa itu? Ya ini masalahnya kita ketahuan sama Dignas. Nggak apa-apa. Jadi ketika disurvei itu, Loh kok ada SMK? enggak, disurvei kan, surveinya kan jam 8 kan belum masuk. Tengah 9 kan masuk jam 9. Ya ternyata survei lagi jam setengah 1, ya udah pulang. Oh ini kok sekolah 3 jam menyalahi aturan katanya kan. Saya jelaskan, nah ini yang bikin sulit, nggak mau tahu. Bahwa kita itu ada kursus sore, menambal itu nggak mau tahu. Gitu loh. Dan Pak, kita kan mohon maaf, setengah bohong ya. Laporannya kan kita ya pelajaran 27 itu ya dari Kemendikbud toh. Kita ajarkan padahal nggak cuma 5. Nah, ketahuan kemarin. Makanya ini sulit. Padahal alhamdulillah secara fasilitas kita ya insya Allah sudah memenuhi standar mereka lah ya. Tapi karena memang tadi itu program kita ketahuan tidak sesuai dengan Kemendikbud sama izinnya belum dikasih. Tapi kita nggak masalah, kita tetap ikut dompleng sama sekolah lain. Dan alhamdulillah ternyata kalau lomba-lomba menang terus kita. Iya. Geguritan itu nggak ada lawannya. Aksara Hono Coloko nggak mesti menang, nggak ada lawannya di sini. Iya. Apalagi aksara kuno, pengetahuan sejarah nggak ada lawannya. Tapi karena kita belum punya izin kan nggak bisa tampil nama kita. Nah ini masih proses, paling baru 1 tahun. Mudah-mudahan tahun ini kita Yang baik. SMK itu berapa tahun keberapa SMK? Ini baru tahun pertama. Tahun pertama. Sangat, Yang ini sangat. tahun ketiga ya? Iya. Tapi di sini, Apanya? yang Baitul Qira'ah Iya, yang di di sini. sini. Iya. Sebelumnya kan udah di Jalan Parangtritis. Iya, berapa dulunya tahun? ngontrak-ngontrak, pindah-pindah. Gitu ya. Jadi, nah tadi pertanyaannya di sini berapa tahun? Nggak ada tahun-tahunan. Kalau kerasan terusnya nggak apa-apa, asal ada tempat. Jadi ada yang 10 tahun di sini. Makanya tadi kemudian kita membuat sekolahan ini karena nampung pekerjaan mereka juga kan. Nah, ayo kita buat sekolahan biar ada pekerjaan minimal dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, bendahara kepala sekolah. Kepala sekolahnya Anda? Enggak, anak-anak sini. Tadi yang sering di pojok tadi itu kepala sekolah. Wah. Jadi punya jabatan semua. Kalau ditanyain ibunya kok nggak pulang-pulang, masih sibuk jadi kepala sekolah. Wah ini menarik. Gitu ya. Menarik, Jadi menarik. untuk namanya menentang, padahal ya nulis, terjemahan nulis. Menarik. Nah, jadi alhamdulillah anak-anak sudah mulai senang. Anak-anak di sini SMK sudah punya buku semua kemarin. Semester pertama punya buku semua, punya novel semua. Anak-anak yang 16 orang ini. Satu orang itu bahkan tidak hanya punya buku, tapi dia desain sendiri covernya, nyunteng sendiri, kemudian layout sendiri. Nah, kita tebis-tebis sendiri, dijual-jual sendiri. Tapi kan punya. Nah, Iya, orang tua iya. alhamdulillah. Nah, kalau skripsi kan cuma 4 tahun sekali, itu pun belum tentu selesai kan. Nah, di sini anak-anak mahasiswa 2 bulan sekali punya buku. Yang menghasilkan uang, nggak tahu kualitas bagaimana itu alam. Yang penting kita dihargai. Makanya dengan solusi grup,
Itu kita jadi tim kreatifnya, Diva juga tim kreatifnya. Jadi di sini banyak anak-anaknya. Alhamdulillah ya. Yang penting bagaimana kualitasnya ya itu belakang. Yang penting ya ini diakui oleh masyarakat karena dijual. Itu. Dan anak-anak anak-anak yang SMK ikut kakak kelasnya atau bukan kakak kelas ya, lihat mahasiswanya juga nulis, ikut nulis juga. Alhamdulillah. Jadi di luar belajar bahasa kuno itu jadi juga ikut ke bawah nulis. Apalagi sekarang itu kan nggak perlu dimuat. Wow. Kita sudah punya rumah kata.id. Hampir setara dengan Mojok lah. Iya. Cita-citanya masih belum. Kan mahasiswanya pernah diajak ke Mojok kan? Nah, alhamdulillah udah nimba ilmu di sana. Ya, ketika mau buat website itu rumahkata.id dulu nimba ilmunya di Mojok. Ya itu jadi kan punya gender beda ya cara kolomnya. Tapi kita kan nggak mungkin niru sudah ada kan. Jadi ya kita dengan cara sendiri. Mas Agu semoga sukses dengan Baitul Kilmanya. Terima kasih juga. SMK apa tadi? Peradaban desa. Tempatnya di desa. Sedikit saya ya, sedikit. Okay. Kalau desa itu kan cenderung orang kan minder ya dengan desa. Saya malah bangga. Makanya saya jadikan peradaban desa. Kebanggaan kita di desa. Karena sudah lanjut di desa kan. Biasanya kan minder, siapa yang tahu sekolah kok di desa. Kita enggak, desa ini sumber kearifan lokal. Keguyuban ada, alamnya asri. Jadi saya lihat positif desa sebagai kekuatan. Termasuk memilih di tengah hutan itu. Yang masih murah tanahnya. Terima kasih Mas Butut, Pojok ya atas semuanya. Saya dikunjungi di Barokah Senior ya. Ini makasih keren idola saya ya sama-sama. Pokoknya sukses selalu Kiai Agu. Saya tunggu nanti SD-nya. Yang udah SMK nanti ya, SMP. Amin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih teman-teman. Sampai ketemu lagi dengan tamu-tamu saya selanjutnya.